Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan channel Sinau Kapal ya. Sinau Kapal secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong ya. Kali ini kita akan membahas masalah owner surveyor dan kaitannya dengan meeting ya. Owner surveyor atau istilahnya OS, kalau di dalam bahasa lapangan namanya OS. Kegiatan OS memang kelihatannya seperti hanya survei dan survei ya, mewakili owner atau pemilik kapal ya. Nah, kali ini saya akan membahas masalah kegiatan OS ya, owner surveyor, yang kadang-kadang sering dianggap enteng oleh owner surveyor, yaitu pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kapal ya, terkait dengan katakan pembangunan kapal, katakan perbaikan kapal, dan katakan pengedokan. Dua hal yang perlu diperhatikan oleh OS meeting, yang perlu dan sangat diperhatikan. Yang pertama namanya safety meeting, dan yang kedua namanya periodic progress meeting ya. Karena dari safety meeting itu akan membuat suatu proses pekerjaan pengawasan kapal menjadi lancar dan bisa ditekan waktunya lebih cepat. Dan biayanya akan turun ya, biaya dan hasil kualitas pekerjaannya juga naik. Yang kedua, itu ada namanya meeting yang disebut dengan PPM atau periodic progress meeting. Semua pekerjaan OS itu harus ada progresnya ya. Progresnya, karena biasanya OS itu dikasih batas waktu ya oleh pemilik kapal. Requirement-nya adalah batas waktu. Tidak mungkin pemilik kapal itu mau berlama-lama di dalam melakukan pengedokan atau perbaikan maupun pembangunan kapal ya. Tidak mau berlama. Konsekuensinya biaya menjadi besar ya. Itulah yang dihindari oleh para pemilik kapal ya. Sehingga hubungan antara OS dengan safety meeting dan periodic progress meeting ini harus kita perhatikan dengan baik ya. OS harus memperhatikan safety meeting, OS harus memperhatikan periodic progress meeting. Karena ini akan mengikat galangan. Galangan kapal tidak bisa leha-leha, tidak bisa santai-santai, tapi dia terikat dengan suatu kesepakatan kontrak. Kemudian dari kontrak tersebut dibagi menjadi partisi-partisi bulanan dan partisi-partisi mingguan. Nah, itulah kita sebut dengan periodic progress meeting. Apa saja yang dilakukan terkait dengan safety meeting? Safety meeting adalah diturunkan dari satu aktivitas pekerjaan. Dari satu aktivitas pekerjaan A sampai 1000 pekerjaan, itemize. Jadi seorang OS harus membuat itemize terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan perbaikan kapal apa saja, bla bla bla. Misalnya pekerjaan, kita ambil fokus pada pekerjaan penggantian poros atau penggantian propeller. Jadi itu itemize-nya apa saja ya. Harus diidentifikasi. Dari itemize tersebut ada namanya kegiatan yang concern kepada safety ya. Concern kepada safety. Sehingga safety meeting harus dilakukan. Harus dilakukan oleh pihak OS. Tentunya dengan pihak-pihak yang lain ya. Nah, pihak yang lain misalnya oleh pihak dari galangan, biasanya oleh QC atau oleh perwakilan galangan, atau proyek
ya, pimpinan proyek yang ada di galangan, OS harus on behalf of, ya, mewakili daripada pemilik kapal, atau bahkan pemilik kapal mempunyai perwakilan sendiri dan OS berada di situ. Itu namanya safety meeting. Sedangkan pertemuan progress meeting atau periodic progress meeting itu pertemuan yang sengaja dilakukan oleh beberapa pihak terkait yang berkaitan dengan kemajuan pekerjaan. Ya, ada suatu galangan yang concern kepada kemajuan pekerjaan, tapi ada yang belum concern. Ya, nah, meeting progress meeting tadi ini bagi OS sangat diperlukan karena untuk mengejar ketertinggalan bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan target, ya, tidak sesuai dengan target. Kemajuannya tidak sesuai dengan target. Sehingga rapat tentang kemajuan ini harus dilakukan secara berkala, ya, dilakukan secara berkala. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan galangan dan pekerjaan apa saja yang diperiksa oleh OS juga harus diverifikasi kemajuannya, ya. Dan kedua meeting tersebut, meeting baik itu safety meeting maupun periodic progress meeting, ya, itu harus dilakukan, ya, harus diadakan, tidak boleh dikesampingkan. Jadi kami sarankan kepada para OS, ya, OS baik itu yang punya lembaga dengan marine consultant, tolong kita harus perhatikan bahwa pertemuan OS ini sangat penting. Libatkan dalam pertemuan tersebut yaitu perwakilan daripada pemilik kapal. Bila perlu ada operator kapal atau pemilik kapal. Dan juga libatkan juga dengan galangan kapal karena mereka yang melakukan, serta subkontraktor, ya, subkontraktor bisa dilibatkan di situ. Ya. Jadi pihak-pihak inilah sebenarnya pihak-pihak yang menjadi peserta di dalam katakan safety meeting dan progress meeting, ya, progress meeting. Nah, ada suatu progress meeting yang harus dilakukan oleh seorang OS, ya. OS itu kan tidak mungkin seminggu sekali datang ke galangan. OS pasti hadir setiap hari, ya. Sehingga ada namanya progress meeting itu adalah daily progress meeting, ya. Daily progress meeting. Seorang OS harus mempunyai catatan harian daripada pekerjaan selama dia dikontrak menjadi OS oleh suatu pemilik kapal. Mengitemize permasalahan-permasalahan daripada activity pekerjaan yang harus dilakukan. Dari activity ini derivatifnya adalah HSE atau K2L, ya, HSE. Jadi pekerjaan hari itu itemnya apa, HS-nya bagaimana. Apakah ada terjadi insiden atau accident di situ. Jadi seorang OS harus memperhatikan hal ini, ya. Meskipun HSE tersebut dalam pertemuan harian itu kadang-kadang ada yang tidak dilibatkan dimasukkan dalam agenda, tetapi seorang OS harus langsung mengkonvert item tersebut mempunyai tindakan pencegahan tentang kesehatan pekerja, yaitu dari sisi pemilik kapal dan pekerja dari sisi galangan, itu juga harus diperhatikan oleh pihak OS. Yang tentunya HSI dari galangan juga akan memperhatikan sendiri pekerjanya, ya. Nah, sehingga pertemuan mengenai progres harian ini juga sebisanya memasukkan juga terkait dengan
HSE. Kemudian dari harian tersebut harus dicatat mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan. Itu namanya progres harian. Yang ini sudah dikerjakan, yang ini belum dikerjakan. Yang belum dikerjakan harus dirapatkan besoknya. Ya. Demikian juga dilakukan besoknya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang dikerjakan harus dilakukan besoknya. Jadi itu seterusnya sampai berakhirnya satu proyek. Termasuk pertemuan-pertemuan bila ada permasalahan teknis. Bila ada permasalahan teknis tentunya harus ada close out, harus ada ditutup, harus diperbaiki, harus diselesaikan. Nah, periodic meeting itu biasanya yang mingguan itu membahas masalah HSE ya. Kalau tadi harian itu adalah itemized pekerjaan yang kita juga kadang-kadang memasukkan HSE, tapi pada saat OS melakukan rapat mingguan dengan pihak kalangan dan pihak-pihak yang terkait, maka dilakukanlah namanya HSE periodic meeting. Itu harus diadakan dan harus dicatat di notulen rapat, harus ditandatangani oleh pihak pemilik kapal dan diwakili oleh OS atau representatif dan pihak kalangan. Kecuali memang kadang-kadang tidak memungkinkan untuk dilakukan rapat mingguan, maka biasanya intervalnya bisa diperpanjang, misalnya 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Nah, tapi kalau ada kondisi yang cukup menyita perhatian, maka durasinya bisa diperkurang, yaitu menjadi sekitar 3 hari sekali atau bagaimana. Ini tergantung OS ya, melihat evaluasi pekerjaan selama seminggu tersebut. Itu sangat dipentingkan. Nah, pertemuan daripada HES yang seminggu sekali ini harus dihadiri oleh minimal dari pihak perusahaan, ya, dari pihak perusahaan pelayaran atau pemilik kapal. Tentunya OS ini on behalf ya, mewakili daripada pihak perusahaan pelayaran, dan juga harus diwakili oleh HSE daripada kalangan, dan juga dihadiri pula oleh kepala proyek di kalangan tersebut. Pekerjaan tersebut pasti, semua pekerjaan di kalangan pasti ada pimpronya, pimpinan proyek. Nah, dia hadir di situ dan melakukan rapat HSE ya, rapat HSE. Dan rapat HSE ini lebih harus fokus pembahasannya, tidak boleh melebar ya. Harus fokus adalah kepada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja siapapun yang bekerja di situ, dan fokus kepada permasalahan-permasalahan yang timbul ya, yang timbul akibat pekerjaan selama seminggu itu pasti ada permasalahan, dan permasalahan tersebut harus diselesaikan, harus ada solusinya, harus dicatat ya, harus dicatat ya. Kemudian diberi, kalau belum selesai harus dikasih rentang waktu penyelesaiannya, bagaimana tindakan perbaikannya ya, bagaimana tindakan perbaikannya. Dan selain laporan daripada apa yang dibahas tersebut, juga harus ada namanya diskusi tentang penyimpangan akan keselamatan ya. Kemudian juga tinjauan kejadian-kejadian, kalau itu sudah lama misalnya sebulan ya, itu ada namanya potensi near miss, itu juga harus dilakukan review dan identifikasi apa saja sih sebenarnya penyebabnya.
termasuk identifikasi kondisi pekerjaan yang bisa membahayakan bagi semua pihak yang mengerjakan proyek di kapal tersebut. Ya, itu harus ada identifikasi. Kemudian terkait dengan efektivitas dari pekerjaan. Ada yang pekerjaan yang tidak efektif, ada yang efektif. Dan bagaimana persetujuan atau izin kerja daripada pekerjaan tersebut. Dan demikian juga dengan adanya MSDS ya, atau Material Safety Data Sheets. Bahan-bahan kimia apa saja yang dipergunakan dalam waktu 30 hari pertama itu apa saja, itu harus dibahas. Dan pencegahannya kayak apa, tindakan pencegahannya kayak apa. Memang kadang-kadang itu dilupakan bahwa ini sangat membahayakan bagi diri manusia. Kemudian terkait dengan keselamatan dan prosedur kerja. SOP bukan sesuatu yang baku, tetapi SOP ini merupakan sesuatu yang bisa dilakukan penyempurnaan. Ada namanya tindakan korektif ya, tindakan korektif yang perlu diperbaiki oleh semua pihak, baik itu dari sisi galangan kapal maupun dari sisi pemilik kapal, subkontraktor dan lain sebagainya. Demikian itulah kira-kira ya kawan-kawan. Di samping saya memberikan sharing tentang hubungan antara OS dengan safety meeting dan progress meeting, juga kita OS harus memperhatikan apa saja perlunya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang owner surveyor atau dikenal dengan OS. Saya juga menjawab banyaknya pertanyaan kepada saya, para praktisi maritim, terkait dengan pekerjaan OS dan apa saja yang harus dilakukan dalam safety meeting maupun periodic progress meeting. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.